Pemirsa, tahukah Anda ternyata tangan juga dapat menjadi sumber berbagai penyakit? Simak informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot. Memang seringkali Anda tidak menyadari apa saja yang ada di sekitar kita, khususnya dengan makhluk yang berukuran sangat kecil yang tak bisa nampak sama mata telanjang. Salah satunya kuman atau bakteri. Tahukah Anda bahwa kuman dapat bersarang di tempat yang tak kita sadari? Handuk, gagang pintu, bahkan tangan bisa menjadi tempat bertenggernya kuman. Lalu apa saja tempat sarang kuman atau bakteri yang mungkin belum Anda ketahui? Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 tempat banyak kuman dan bakteri yang tidak kita ketahui. Selain berfungsi untuk membuka pintu, ternyata gagang pintu merupakan salah satu tempat sarang kuman dan menjadi tempat perpindahan kuman yang tidak kita sadari. Apalagi gagang pintu yang ada di tempat-tempat umum seperti toilet umum atau di rumah sakit. Pada umumnya, gagang-gagang pintu toilet umum sangat jarang dibersihkan dan setiap orang yang memakai toilet umum akan selalu menggunakannya. Menurut penelitian dari University of Florida, segala macam benda yang berada di toilet umum seperti keran, dispenser sabun, gagang pintu, dan tombol flush memiliki banyak kuman, baik bakteri dan virus. Kita tidak pernah menyadari bahwa banyak kuman di gagang pintu tersebut. Selain toilet umum, gagang pintu rumah sakit juga menjadi tempat perpindahan kuman yang cukup berbahaya. Seperti namanya, rumah sakit merupakan tempat khusus untuk orang-orang yang menderita penyakit. Jadi bukan tidak mungkin jika rumah sakit justru menjadi sumber berbagai penyakit. Sebabnya kini banyak rumah sakit yang memasang wastafel atau botol alkohol maupun di banyak sudut di rumah sakit. Hal ini guna menghindari berpindahnya kuman, bakteri, atau virus dari sentuhan tangan. Sama seperti gagang pintu, pegangan di eskalator merupakan tempat perpindahan kuman yang mungkin tidak disadari. Ratusan orang silih berganti menggunakan eskalator yang berada di tempat umum seperti mal. Itu juga berarti ada ratusan tangan yang mungkin memegang eskalator tersebut dan menjadi suatu kemungkinan besar bahwa pegangan eskalator menjadi salah satu sarang bakteri di ruang publik. Dari sebuah penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Environmental Health Research pada tahun 2005, di mana dalam penelitian ini diambil sampel dari puluhan pegangan tangan eskalator dan ditemukan kontaminasi bakteri tinggi sebanyak 19%. Untuk itu, jika Anda harus terpaksa memegang pegangan eskalator, cuci tangan Anda dengan bersih atau gunakan pembersih tangan antiseptik setelah memegang pegangan eskalator. Benda lainnya menjadi tempat sarang kuman yang mungkin tidak Anda ketahui adalah karpet. Sebuah penelitian dari perusahaan pembersih karpet diketahui bahwa karpet adalah sarang dari berbagai jenis bakteri dan kuman, seperti Escherichia coli, bakteri penyebab infeksi pernafasan, dan bakteri pneumonia. Hal itu akan makin parah jika karpet di rumah Anda jarang dicuci atau dibersihkan secara rutin, apalagi bila di rumah terdapat anjing atau kucing peliharaan yang bebas berkeliaran di karpet tersebut. Selain itu, karpet yang kotor juga bisa menimbulkan alergi debu karena banyaknya debu yang ada di karpet tersebut. Maka dari itu, bersihkan karpet di rumah Anda secara berkala agar anggota keluarga Anda terhindar dari penyakit berbahaya. Ternyata bukan hanya kehigienisan makanan saja harus kita perhatikan, alat makannya pun harus kita perhatikan. Karena alat makan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan dalam penularan penyakit. Sebab alat makan yang tidak bersih dan mengandung mikroorganisme dapat menularkan penyakit melalui makanan. Sehingga proses pencucian alat makan dengan penerapan metode pencucian yang tepat sangat penting dalam upaya penurunan jumlah angka kuman pada alat masak.
Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah angka kuman pada alat makan antara lain bahan pencuci, kualitas air pencuci, cara pencucian, adanya sumber pencemaran kuman, kondisi ruang penyimpanan, debu di udara, dan kelembapan ruangan. Adanya sinar matahari langsung yang masuk ke dalam ruangan penirisan atau penyimpanan, dan kondisi rak penyimpanan alat makan. Karena itu, sebaiknya alat makan dicuci dan dibilas dengan air yang bersih dan bebas cemaran, dan hindari mencuci dan membilas alat makan di wadah air yang sudah dipakai berkali-kali. Kebanyakan orang memakai handuk setiap hari, namun mereka kurang memperhatikan kebersihannya. Padahal handuk yang jarang dicuci justru malah menjadi tempat berkembang biaknya kuman. Studi menunjukkan bahwa lap dapur dan handuk mandi merupakan benda paling banyak menyebarkan kuman di rumah. Ini karena handuk dan lap seringkali dibiarkan lembab dalam waktu lama, sehingga bakteri dan kuman banyak bersarang di dalam serat-serat kainnya. Para peneliti menemukan handuk mengandung lebih banyak bakteri dibandingkan barang-barang lain di rumah, karena kerap digunakan untuk mengeringkan tangan dan permukaan lain yang kotor. Oleh karena itu, setelah digunakan, jemur handuk di tempat yang terbuka dan terkena sinar matahari. Jangan digantung di kamar mandi, karena tempat yang lembab seperti kamar mandi dapat menjadikan handuk tempat pertumbuhan kuman dan jamur. Idealnya, handuk dicuci setelah 3 atau 4 kali pemakaian. Menurut sebuah studi Badan Kesehatan Konsumen dan Lingkungan Amerika Serikat, penggunaan handuk yang lebih lama dari itu berarti kuman dan bakteri sudah berkembang. Dalam sebuah studi komprehensif yang dilakukan oleh New York University Dirty Money Project Fund, ditemukan fakta yang cukup mencengangkan bahwa terdapat sekitar 3.000 bakteri yang terdapat pada uang kertas. Para peneliti menganalisis material genetik pada lembaran uang kertas pecahan $1 dan berhasil mengidentifikasi 3.000 jenis bakteri di bawah mikroskop. Salah satu bakteri yang paling banyak ditemukan yaitu bakteri penyebab jerawat. Selain itu ditemukan pula bakteri yang terkait ulkus lambung, pneumonia, keracunan makanan, dan infeksi staph, sejenis kuman yang umum ditemukan pada kulit atau di hidung yang menyebabkan infeksi. Maka dianjurkan untuk membiasakan mencuci tangan dan membersihkan tangan setelah memegang uang kertas. Cuci tangan mungkin menjadi suatu hal yang dianggap sepele, sehingga terkadang kita sering mengabaikannya. Padahal tangan yang kotor bisa menjadi tempat bersarangnya kuman dan menjadi sumber berbagai penyakit. Tangan bisa menyimpan banyak kuman seperti Salmonella, E. coli, dan Norovirus. Kuman tersebut didapatkan ketika kita ke toilet, mengolah daging mentah, berjabat tangan dengan orang lain, atau bersentuhan dengan sumber kuman, misalnya sampah. Bayangkan, jika tangan yang kita pakai untuk makan telah terkontaminasi kuman-kuman tersebut, bisa jadi kita malah terserang berbagai penyakit. Perpindahan kuman penyakitan cepat dapat diantisipasi dini dengan kebiasaan baik yaitu menggunakan pembersih tangan seperti antiseptik yang praktis karena mengandung bahan anti kuman. Sesuai dengan standar WHO yang terbukti membunuh 99% kuman seperti Salmonella, E. coli, typhus, influenza, dan ISPA hanya dalam waktu 4 detik. Tidak lengket, cepat menguap, dan bersih karena bersifat spray. Berbeda dengan hand sanitizer lain yang lengket karena bersifat gel, lama kering, dan tidak bisa langsung makan. Kini, ada anti-spray timun dan jeruk nipis dengan aroma timun yang menenangkan dan aroma jeruk nipis yang menyegarkan. Mengandung moisturizer sehingga tangan terasa lembut, tidak kering jadi bisa langsung makan. Penggunaan antiseptik pembersih tangan tanpa air ini bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Jadi jangan ragu untuk hidup sehat dan mulailah kebiasaan menjaga kebersihan tangan. Karena bersih saja tidak berarti bebas dari kuman. Antiseptik, anti kuman tanpa lengket. Pemirsa, itulah 7 tempat banyak kuman dan bakteri yang tidak kita ketahui. Jaga terus kebersihan tangan Anda ya.